Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Majelis dengan keadaan yang luar biasa. Sebelum masuk ke acara, izinkan saya mengulang dengan acara pagelaran ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penampilan Indonesia Raya, acara yang ketiga, acara yang keempat pemilihan kepala seni Kulitpon, acara yang kelima pemilihan kepala penampilan kita berjuara, acara yang keenam materi, acara yang ketujuh kerap sendiri bersama menjaga sampah, dan acara yang ketujuh. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagelaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua itu mengenal Indonesia Raya, jadi dimulai seperti ini. Tanah tumpah darahku.
acara selanjutnya yaitu bilang kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan kami tak ingin mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan harapan dan barokah ridho selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian pada bangsa, negara dan masyarakat. Ya Allah, Yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, bukanlah pada kami inovasi dan mudah dalam mengikuti acara ini, sehingga memberikan sosialisasi yang baik dan bermanfaat pada kami. Berikan pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan pada kami agar tidak ada membuat suatu apapun sampai selesainya kegiatan kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah momen kegiatan pada hari ini sebagai momen untuk mempererat silaturahmi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman tentang sosialisasi pada hari ini. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma pilih muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala SD Negeri Cirebon kepada Bapak Hasto Kandasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri. Salatu wassalamu ala Muhammadin. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhsin, maaf saksin ya, pokoknya kan gitu nih Pak, dari DPRD Kabupaten Blora, Komisi A, yang kami hormati dari DLH Blora yang hadir, Pak Bin, Pak Pemili, terima kasih Pak Andun dan staf yang berbahagia. Ya, kami hormati Pak Lurah dan wali diwakili Pak Sekdur, betul Pak Sekdur ya Pak, Sekretaris Kelurahan. Kami hormati Pak Korwil dan hari ini diwakili Pak Galih Malia. Ya, kami hormati Pak Sriono selaku Ketua Komite SD Negeri Banjarpon, Bapak Ibu guru semuanya dan Bapak Ibu wali murid SD Banjarpon yang berbahagia. Mari Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan beberapa hal, kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang kepada kita, dan sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah.
sehingga kita bisa hadir dalam rangka sosialisasi terkait dengan adiwiyata di Kabupaten Blora, tepatnya di SD Negeri 2 Salawat dan salam yang kita tetap haturkan, kita tetap sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sampai akhir zaman nanti kita tetap yakin menjadi umatnya dan selalu mendapat syafaatnya. Amin amin amin. Ibu bapak yang saya hormati, saya atas nama lembaga SD Negeri 2 saya sampaikan selamat datang kepada bapak ibu semuanya yang telah hadir di ruangan ini, namanya pada Caksin. Luar biasa, merupakan kehormatan bagi kami hari ini kita dihadiri oleh dari anggota DPRD Kabupaten Blora Komisi A. Biasanya kami ini Pak Budi, karena Om Dewi, Pak Budi yang kalau Budi ngasih pintu begitu. Alhamdulillah hari ini mungkin Caksin baru kali ini ya. Nah, jadi inilah SD kami, SD 2 yang notabene SD dekat Korwin, SD di dekat Lini, jalan provinsi di pinggir jalan raya. Dan alhamdulillah kemarin Pak Muniri dan Pak Anggun rawuh di SD 2 saya juga sempat kaget karena ujuk-ujuk langsung ke ruangan saya, wah SD jenengan saya diajukan sekolah adiwiyata gitu. Nah saya belum siap-siap saja, tapi dengan dia kamu matur, saya matur bahwa SD kami memang seperti ini adanya. Kalau memang layak untuk ditampilkan menjadi sekolah adiwiyata, ini memang enggak. Yang kedua, kalau memang nanti diajukan, kami mohon siap dibantu. Pak Munir dan Pak Anggur siap, kami siap membantu. Alhamdulillah. Pada prinsipnya kami keluarga besar SD 2 Jepon siap untuk mensukseskan sekolah adiwiyata di Kabupaten Blora. Pada dasarnya kami sekolah sudah berusaha yang terbaik dalam rangka pembenahan lingkungan utamanya, pembentukan karakter siswa utamanya. Namun demikian di dalam indikator sekolah adiwiyata itu juga hal-hal yang khusus yang harus kami laksanakan. Kami sudah banyak sharing dengan Pak Muniri, dengan Pak Anggun, kaitannya dengan sekolah adiwiyata Bapak Ibu. Jadi memang mindset dari sekolah adiwiyata dulu itu biasanya pikirannya anggaran. Betul Pak Anggun ya, anggaran. Jadi adiwiyata masuk sekolah saya mesti kudu ngene anggarannya soal pembinanya sekali. Nah, oleh karena itu setelah kami mendapat pencerahan dari beliau berdua ketika dulu adiwiyata kabupaten, kami akhirnya baru terperangkap kalau sekolah adiwiyata itu tidak harus dengan biaya tinggi, dengan biaya yang harus dikeluarkan banyak. Namun demikian perlu diketahui indikator sekolah adiwiyata utamanya adalah selain lingkungan pasti, penataan ruang pasti, kebersihan pasti, tapi yang lebih utamanya adalah pembentukan karakter siswa dan pembiasaan setiap hari. Ini yang harus kita laksanakan. Ini yang mungkin paling berat. Kalau untuk kebersihan bersaponi resik selesai, tapi kalau pembiasaan karakter anak ini yang harus pelan-pelan. Oleh karena itu kami kemarin sudah sepakat bersama teman-teman dalam rangka mendukung sekolah adiwiyata karena kami ditunjuk untuk mengikuti kegiatan sekolah adiwiyata tingkat provinsi Jawa Tengah, maka kami berusaha sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kami. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon nanti selalu pencerahan dari Pak Caksin, dari LH, dari Korwil, dan dukungan dari komite dan Bapak Ibu semuanya. Karena ini saling terkait. Kami tidak bisa melaksanakan sendiri, tidak bisa untuk menghadiri sendiri tanpa ada bantuan dari stakeholder yang lain. Ini yang kami harapkan ke depan, karena kesuksesan kita bersama ini adalah kesuksesan yang baik dan nanti adalah kesuksesan kita semuanya.
Ini Bapak Ibu yang saya aturkan, dan kami mohon maaf dan karena mungkin ya inilah dalam menerima panjenengan semuanya mungkin banyak kekurangan, mungkin dipahami dan dipahami. Dan saya sampaikan terima kasih kepada saksi, kepada LH yang hari ini telah hadir dan nantinya akan memberi pencerahan kepada kami bagaimana kaitannya dengan persiapan yang harus kami laksanakan dalam rangka mengikuti program sekolah di tingkat provinsi. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sampai pengalaman semua di pelajaran 2 pada Bapak Muhammad Yasir kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya yang hadir. Semangat ya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kelak di kemudian hari di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang terhormat Jaksim dari BPD Kabupaten Blora, yang kami hormati Pak Kepala Sekolah Pak Sarip Jepon, dan juga seluruh Dewan Guru di SDN 2, seluruh ibu-ibu dari komite maupun dari orang tua, dan juga anak-anakku yang kami cintai. Pada kesempatan hari ini saya memohon izin dari Kepala Dinas yang mestinya beliau bisa hadir di tengah-tengah panjenengan, tapi pada hari ini beliau tidak bisa hadir, ada kegiatan di Seda yang tidak dapat ditinggalkan, dan menegaskan kepada saya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kami selaku dinas ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan penekanan bahwa berkaitan dengan kegiatan hari ini tentunya ini menjadi hal yang luar biasa hadapan kami untuk SDN 2, karena SDN 2 akan promosi dari Adiwiyata Kabupaten ke Adiwiyata Provinsi. Tentu ketika promosi ini harus didukung oleh banyak pihak. Jadi harus didukung oleh banyak pihak. Tidak bisa pihak sekolahan sendiri atau kepala sekolah dan guru melaksanakan sendiri, tidak akan bisa. Karena Adiwiyata itu harus berkolaborasi, dilaksanakan berkolaborasi, bersama-sama membangun komunitas, bersama-sama membangun kerukunan, sehingga yang terjadi adalah pembiasaan diri terhadap siswa dan juga anggota sekolah. Jadi kalau warga sekolah itu kan ada guru, ada siswa, ada komite, ada orang tua, ini harus membangun bersama-sama. Dan ketika ini sudah dicita-citakan, tentu tadi seperti yang diharapkan Pak Kepala Sekolah, yakni para orang tua menjadi satu komponen yang memiliki peran penting juga. Karena orang tua ini nanti diminta keikhlasannya juga yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa, termasuk peran orang tua sendiri. Karena apa, biasanya nek putra-putra jenengan di rumah mungkin bersih-bersih kamar aja masih orang tua, gitu. Tetapi ketika di Adiwiyata, anak-anak panjenengan dididik untuk membersihkan ruangan, membersihkan kamar mandi. Ini dididik karena memang diharapkan untuk mencintai kebersihan. Ketika ada sampah yang jatuh, bersihkan, diambil. Jadi ini kepedulian yang dibangun. Dan ketika ini dibangun, tentunya harus ada kesadaran yang
diberikan oleh orang tua untuk anak itu sendiri. Oleh karenanya, yang pertama tadi saya sampaikan, kerjasama nanti silakan dibangun sehingga cita-cita sekolah ini untuk menjadi adiwiyata provinsi dapat terlaksana. Yang kedua, saya mengingatkan terkait dengan kondisi saat ini sudah mulai curah hujan luar biasa. Nah, ini juga berat tantangannya terkait dengan adiwiyata, karena harus menciptakan sekolah yang bersih, sekolah nyaman, dan jangan sampai ada genangan-genangan air, karena kalau ada genangan air ini beresiko nanti tumbuhnya nyamuk. Oleh karenanya juga harus diantisipasi, jangan sampai kita semangat menunggu tapi ada wilayah-wilayah yang tergenang air. Silakan untuk ditata, kalau memang perlu biopori diberikan biopori. Yang ketiga berkaitan juga untuk menuju adiwiyata ini, dibilang gampang ya tidak gampang, dibilang susah ya memang gampang sebenarnya. Karena kalau adiwiyata yang regulasi lama itu menuntut banyak sarana prasarana, sarprasnya luar biasa. Tapi yang adiwiyata yang saat ini lebih banyak pada pembiasaan diri. Jadi ketika pembiasaan diri ini dilakukan menjadi sesuatu tolak ukur yang luar biasa untuk nanti bisa promosi ke adiwiyata provinsi. Dan kami sudah memantau beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kami datang ke sini juga, pola yang sudah dibangun di sekolah ini sudah luar biasa bagus, sehingga nanti bisa ditingkatkan. Contoh, anak-anak dibiasakan untuk membuatkan untuk minumannya bawa dari sendiri, jadi tidak banyak menimbulkan sampah plastik, karena sampah plastik ini berisiko. Berusaha untuk sekolah ini jadi zero plastik, bebas dari plastik, ini kewajiban. Jadi ketika sekolah ini menjadi adiwiyata harus bisa berusaha menjadi zero untuk bebas. Dan ini terpenting penanganannya apa? Ada di kantin sekolah, Pak. Ada di kantin sekolah. Jadi kantin sekolah juga sebisa mungkin untuk dikurangi. Ini bisa dibungkus nganggo daun, kan seperti itu. Kalau memang terpaksa harus pakai plastik, tapi sebisa mungkin untuk pakai daun. Nah, kalau yang kertas masih bisa didaur ulang, tapi plastik itu kan beresiko tinggi juga, karena untuk proses daur ulang plastik ini susah dan membutuhkan waktu yang luar biasa panjang. Oleh karenanya pada hari ini nanti ada beberapa hal poin yang akan disampaikan, baik itu terkait dengan aplikasinya, terkait dengan bagaimana sistemnya harus dipenuhi apa. Monggo nanti Mas Anggun untuk bisa disampaikan secara utuh pada seluruh peserta yang hadir di ruangan ini, sehingga perannya masing-masing seperti apa beliau tahu, guru tahu, memerankan harus menyiapkan RPP-nya dan lainnya harus tahu. Orang tua harus membangun kerjasama dengan sekolah seperti apa harus tahu. Peran siswa seperti apa juga harus tahu. Mungkin nanti bisa disampaikan. Kami selaku dinas hanya berharap sekali kami bisa mewujudkan cita-cita Bupati Blora bahwa untuk sekolah adiwiyata semuanya diharapkan bisa menjadi sekolah adiwiyata. Bahkan Blora ini ada 770 sekolah, yang baru adiwiyata baru sekitar 246. Ini suatu yang luar biasa yang harus kami laksanakan. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini untuk peningkatan status, untuk mewujudkan Blora yang adiwiyata, bahasa adiwiyata boleh dikatakan Blora Jiroyo, itu simbolnya. Jadi ke depan akan seperti apa? Kalau Jiroyo itu nyaman, anak belajar nyaman, karena tempatnya teduh. Pak Yani itu sudah banyak membuat tempat teduh, ini luar biasa. Mungkin yang sebelah barat Pak, yang perlu penataan nanti yang menyesuaikan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau di sini saya ya lolos Kudune lolos, Suwaya lolos provinsi ya. Oleh karenanya support Mas Anggun
ketika dibutuhkan apa kalian ini dibantu mas, dibantu administrasinya dibantu, monggo disesuaikan nanti. Itu saja menjadi penekanan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan diminta Ibu Mandiri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendidikan Kabupaten Pulau pada Bapak Muhammad Indisi Siswa Pembelajaran Sosial. Saya langsung izin saya sempat yang kejagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dan yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Seperti yang saya hormati Pak Sepur berketerangan, juga teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kabin Mas Mendiri yang pamit duluan karena memang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Mas Abdul dan kawan-kawan yang selalu mendampingi kita dan untuk Bismillah masih 6 sekolah, saya ulangi lagi. Masyaallah, para guru dan semuanya saja yang hadir pada ruangan ini yang saya hormati, izinkan kami bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi. Pagi hari ini saya di bagian paling orang sakit kenalan kali panjenengan sedaya, sakit nyambung seduluran, dan mudah-mudahan apa yang menjadi bahan diskusi yang kita diskusikan pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Selawat serta salam berkah kepada baginda Rasul junjungan kita Nabiyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qaul Allah Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, akhirnya dua bertemu podium diorang ngarep waduh ora dijagungan kalau dhewe karo dhewe. For kok waduh ngene ra ya. Saya akan bicara secara teknis terkait sekolah adiwiyata karena itu adalah bagian dari teman-teman LH yang menyampaikan ada. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Mudisi, panggilan saya Taksim, kalian Dayak. Orang yang jeneng Taksim itu Pon. Di mana muli kalau Mas Mudisi kafe. Saya cek tidak diajin di samping rumah menyampaikan. Dari saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari PKB, rumah saya ngapel perbatasan Lurorban pas di Solo. Memang asli Blora dari kecil saya di SD Negeri 1 ngapel, lanjut SMP Negeri 2 Blora, lanjut lagi SMA Negeri 2 Blora, baru saya kuliah di Jombang Universitas Darul Ulum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, satu kampus dengan Mas Bupati. Terakhir saya mengambil hukum tata negara di Universitas Semarang. Sekarang saya dua periode masuk di DPRD mulai 2019 dan kemarin ini masih mendapatkan amanah sebagai tamu main ngapel ini Kecamatan Jepon di Pak Sekur. Nama Bahimin sangat tinggi dari sebuah partai yang ada di Jepon.
Saya buat begitu. 5 tahun kemarin saya diamanai di Komisi C, komisi yang membidangi tentang infrastruktur dan juga dinas lingkungan hidup. Makanya saya akrab dengan teman-teman DLH. Kemudian yang kali ini saya geser ke Komisi A, hukum dan pemerintah. Jadi sama dengan Mas Budi PKS ini ada di Komisi A. Selain di komisi, saya diamanai di Ketua Bapemperda. Bapemperda itu badan pembentukan peraturan daerah dari semua yang terkait dengan pembuatan perda itu lewatnya kita, termasuk pada evaluasi pelaksanaan perda yang berlaku tawaran kendalanya ongkos dan perkada peraturan kepala daerah. Apakah ini bisa digover dan sebagainya, itu ada di wewenang kami. Kebetulan saya diamanai di Ketua Bapemperda, dan Mas di PKS ini ada di Wakil Ketua Bapemperda, jadi dia wakil saya. Saya lupa itu Mas Galek Konwil, biasanya Mas Arif, dari aku bukan Mas Arif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu dengar keluhan dari mitra komisi saya. Jadi waktu di Komisi C itu teman-teman LH dan juga karena ini koordinasinya dengan Bipnas, itu selalu mengeluhkan tentang ada program dari Kementerian mulai 2006 tentang sekolah hadiah. Tetapi kadang program dari pemerintah pusat itu tidak berbanding lurus dengan anggaran yang diperlukan. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan bicara tentang sekolah adiwiyata, itu yang disiapkan selama ini, yang saya tahu hanya selebar penghargaan dan piagam, gitu kepala ya. Ada bantuan nggak untuk sekolah adiwiyata itu? Nggak ada. Nah itu yang kemudian saya setuju dengan teman-teman LH ini. Terus caranya jalan gimana? Nah kita sudah memiliki sosialisasi sekolah adiwiyata ya pelajarannya. Nah itu sebabnya 2024 ya, di antara 2024 itu saya coba taruh pokir atau bersosialisasi aspirasi di teman-teman LH biar nanti bisa untuk sosialisasi tentang sekolah adiwiyata, mendongkrak dari sekolah adiwiyata yang provinsi menjadi nasional, yang kabupaten menjadi provinsi, dan yang belum menjadi masuk di sekolah adiwiyata di kabupaten. Kenapa itu menjadi konsen saya? Ketika saya belajar tentang perubahan iklim dalam ilmu yang disebut ilmu klimatologi, sebenarnya ada kekhawatiran besar tentang dunia khususnya, atau kita bicara di Kabupaten Blora tentang iklim yang sekarang ini. Nek coro wong ahli petuk Jawa Kuno itu saat ini pun akeh gak diisi. Sing kudune wayang dadi mundur, sing kudune wayang ngatur jagung dadi gak iso ngatur, wayang ngatur pari dadi mongsone ngatur jagung. Itu dipelajari dalam perubahan iklim yang itu ternyata banyak disebabkan oleh adanya bangunan-bangunan rumah kaca, adanya pembakaran energi fosil, minyak, batu bara dan segala macamnya. Itu yang mempengaruhi perubahan iklim. Apakah itu berbahaya? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena ini akan menjadi bencana. Karena itulah kemudian ada pemikiran mulai 2006 itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan, bagaimana kita mencoba minimal menekan angka pemanasan global itu dengan apa? Dengan pendidikan mulai sejak kita di bangku sekolah. Maka sekolah adiwiyata itu diharapkan ini bukan hanya sebuah
misalnya pertemuan terus buka buku terus dihafal, tidak itu. Tetapi ini adalah upaya merubah pola laku. Ini merubah pola kehidupan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan ini dengan tanaman, dengan pengelolaan sampah yang baik. Nah, ini monggo ingat, kita lagi mungkin kita akan menghadapi persoalan sampah yang agak lumayan. Teman-teman karena sudah terpikir dulu. Coba bayangkan begini, ini akan segera diberlakukan, maka bergizi gratis itu. Walaupun aturan teknisnya sampai saat ini belum ya Pak Kepala ya. Saya bayangkan, dia kalau itu wadah makanannya itu anak-anak buat di rumah. Coba kalau wadah makanannya pakai apa? Styrofoam. Berapa ribu siswa dikurangi ketika setiap hari harus menumpuk styrofoam bekas dari makanan siang. Luar biasa, teman-teman. Udah coba kaji. Menurut ini kadang-kadang anggaran biasanya terlalu miliar. Ini sesuai saat miliar saya atas ya saya itu. Sampai di Indonesia di muka aku jago rasa kertas dari. Ya, jadi hal-hal itu, nah kalau kita tidak jaga sejak dini, makanya ketika saya berbicara seperti ini, saya biasanya larinya ke pengelolaan sampah. Wah, mulai saat ada sinjes dalam 1-2 tahun mungkin aman. Nek jangan perso terjejak karena kota wisata. Tumpukan sampah sudah lebih dari 100 meter ke atas dan hampir tidak terselesaikan sampai saat ini. Berapa ratus ton per hari dan itu dia problem yang Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan pesan bahwa nanti apapun yang disampaikan oleh teman-teman LH, sekali lagi itu mari kita coba lakukan, terkhusus hal penanaman, hal pengelolaan sampah. Saya itu sampai pernah suatu ketika saya kritik untuk menyampaikan hal sendiri. Saya ingat ada yayasan yang menangani sekolah PAUD dan TK di Depok. Dia membayangkan kecuali kecintaan lingkungan, tapi bagaimana mencintai lingkungan itu juga berdaya guna, berhasil guna. Jika dia berpikiran orang ini caranya kisah dunia nilai ekonomi. Jadi anak-anak PAUD TK di yayasan itu dimintakan bantuan untuk bibit. Nah, bibit itu oleh yang anak didampingi gurunya, satu anak 2 pohon, dan itu dirawat betul. Saya tanya, kecuali itu apa manfaatnya? Saya bilang, buah-buahan sekarang itu paling bakar sudah panen. Ketika dia TK nganggur, nanti diharapkan kelas 4 SD berbuah dan itu menjadi hak milik dari anak tersebut. Ya, saya pikir buah-buahan bisa 2 kali panen 1 tahun. Memang mungkin kalau dikonversi ke uang dalam 1 tahun tidak seberapa. Tapi sisi yang lain bahwa melatih anak-anak menanam dan itu menghasilkan secara tidak terasa. Uang duit tanah wis gede wis gak pakai barang bapak kecuali menyelamatkan lingkungan ini membawa hasil. Sama dengan persoalan sampah, persoalannya bukan dia caranya buat sampah. Dari kami biasanya masalah itu dari untuk masalah itu. Bapak Ibu yang bersama nanti, saya selalu dengar keluhan dari mitra kondisi saya bahwa rata-rata pengelolaan sampah ini bisa misalnya utawa gimana lah sampah kumpulnya di lubang itu enak menurut aturan ada permen dan permen lingkungan hidup atau LMK itu pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan yang saya gitu karena itu ada undang-undang sampai sekitar tahun 2030. Karena akan menghasilkan polusi dan sebagainya itu. Sehingga persoalan sampah mestinya bagaimana bisa
pilah kemudian difungsikan atau punya nilai ekonomis seperti banyak di tempat-tempat yang kalau di Gora ini apel itu sudah bisa saya itu sudah lumayan mengelola sampahnya. Jadi di sana orang nggak bingung buat sampah, di ngapel itu nggak bingung buat sampah, sampah cukup taruh di depan rumah. Tiap itu sekiranya sudah layak untuk dia akan telepon sama BUMDes, jadi kelola BUMDes, maka diambil, dibawa tukang sampah, ditimbang dan dibeli, tetapi tidak dalam bentuk rupiah. Dibeli itu ibu rumah tangga dibuatkan rekening, tidak berupa uang, tetapi dikonversi yang namanya tabungan emas. Jadi kenapa itu jalan ini? Jadi ketika ditimbang seperti saya sendiri, ibunya anak di rumah taruh sama di tempat, bukan panggil ditimbang, dan itu dikonversi dalam bentuk tabungan emas kerjasama dengan pegadaian itu jalan. Jadi sekarang pun banyak itu ibu-ibu di ngapel, apalagi yang intensitas tamunya banyak itu sudah berapa gerak di masing-masing jalan. Apakah dapat satu bulan? Tidak lama, memang lama. Tetapi bayangkan ketika jenengan saat ini putra STK jangan melakukan itu. So ketika dia dari kuliah, ya, terus pengen lamar, sangat cukup untuk digunakan lamaran tadi. Kalau lamaran dalam setengah kilo masuk ada jadi dengan dilamar cukup lah. Artinya selain pengendalian lingkungan pengelolaan sampah ini ada nilai konstruktif yang lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, hal-hal inilah yang saya konsen dengan teman-teman LH. Mari kita terus bergerak ke depan. Saya pikir itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti selebihnya semoga Mas Agung kalau senang banget bisa ketemu Pak Lurah, Pak Sekul. Aku rasakan tahu teman di sini. Tapi Pak itu Pak Kepala Sekolah dari Meraksen, saya sangat tahu. Nanti kalau ada apa-apa saya tidak bisa menggunakan, nanti dicatat aja biar menjadi rekomendasi saya. Apa yang bisa saya lakukan itu yang insya Allah akan saya lakukan, karena ini jam 10 harus menerima audiensi dari masyarakat Duren dulu yang kemarin ada persoalan itu. Dan ini mestinya ada juga polusi dari area dan juga yang menjadikan polusi di masyarakat itu. Dan saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama kita menjaga lingkungan sekolah yang nyaman, bergelar pada konsep adiwiyata, lestari alam sekolah kita, bergerak bersama menanam pohon, menghemat air dan energi, memilah mengelola sampah, menjaga kelestarian lingkungan. Marilah semua kita turut menjaga lingkungan sekolah yang sehat, bergerak bersama sesama genggam erat, tercipta adiwiyata. Lanjutkan, teruskan adiwiyata, wujudkan sekolah yang ramah lingkungan, membangun cendekia yang berbudaya, adiwiyata untuk Indonesia. Marilah semua kita turut menjaga lingkungan sekolah yang sehat, bergerak bersama sesama genggam erat, tercipta adiwiyata.
sekolah SD 2 semua berperan dia tahu itu kilo-kilo bayangan di bayangan dulu menopang sekolah dia tahu sekolah tingkat yang lebih juga lebih nyaman lebih jauh lebih tinggi terus keamanan orang lingkungan maklum tanggal 0 tanggal 0 atau ya memang kita mengenal sekolah Adiana itu sebagai sekolah yang tuh nyaman, kemudian hijau, bersih, ramah lingkungan itu menarik ketemu di salami ramah lingkungan. Kamu kenapa Melayu? Tapi betul ternyata kita pernah ke Bali itu ada satu guide yang cerita bahwa di Bali orang Bali itu tani Bali itu biasa berkomunikasi dengan tanaman. Gak tahu menurut mereka itu memang tanaman itu ya hidup bisa diajak ngomong gitu. Ibu pernah mencoba berbicara dengan tanaman. Nanti oh belum tahu tak tegur. Tapi sebenarnya tidak bisa bunga. Nanti kami makanya memang nggak tahu kawan ini juga bisa kita ajak komunikasi. Oke, terkait dengan sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata itu sebenarnya punya tujuan. Jadi tujuan dari sekolah Adiwiyata salah satunya adalah supaya satu betul menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, sebagai tempat proses belajar mengajar. Karena hak dari setiap orang, jadi berdasarkan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang itu salah satunya punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih. Itu hak panjenengan semua. Hak anak-anak itu menikmati lingkungan yang sehat dan bersih. Itu hak, karena hak itu yang harus kita perjuangkan. Kita di rumah punya hak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Jadi kalau boleh buang sampah sembarangan di Pasuman, misalnya di jalan desa, di dekat sungai, itu kita bisa punya hak untuk menegur, memberikan nasihat pada orang yang membuang sampah sembarangan. Tetapi jangan-jangan bukan orang lain, malah kita sendiri yang punya kebiasaan untuk buang sampah sembarangan. Kadang-kadang boten. Yang konsisten yang sisan terus buang sampah sekalian. Kita belum menyadari bahwa lingkungan yang sehat dan bersih itu sebenarnya hak setiap orang. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita juga untuk tetap menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Karena selain hak, karena itu ada hak yang orang, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab supaya jangan sampai kemudian kita melanggar hak orang lain. Nah kita buang sampah sembarangan, kita nebang pohon sembarangan, kita sedang merusak hak hak yang dimiliki oleh orang lain. Kita sedang mengganggu hak orang lain karena ketidaknyamanan, karena lingkungan kotor yang tidak bersih. Nah, Adiwiyata ini sebenarnya begitu Bapak Ibu. Jadi kalau konsep dulu seperti yang atau kita tadi Bapak-bapak bisa berpunya bahwa dulu Adiwiyata itu mahal, dulu Adiwiyata itu ribet, dulu Adiwiyata itu yo entek ragat, entek waktu, entek tenaga. Yus entek sebenarnya. Kabar baiknya adalah yo masih ribet, yo masih entek tenaga, masih entek waktu, entek masalah ragat masih bisa dikurangi. Ya, masih bisa dikurangi. Kenapa begitu? Karena sekarang sekolah Adiwiyata poin penilaiannya tidak lagi untuk ini ya begitu ya, untuk noai. Poin penilaian sarana prasarana sudah tidak lagi jadi penilaian. Dulu sekolah jadi Adiwiyata itu dua kolam
kudu duwe taman, kudu duwe gazebo, kudu duwe greenhouse. Dari keempat hal ini, kira-kira bisa dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid bisa buat 4 hal ini. Sing bisa loh. Sinten yang bisa buat taman ini sinten? Orang tua. Jangan bukan. Enggak bukan, bener. Enggak bukan gratis apa? Bayar. Wes enggak bukan bayar, saya tuku semen macam-macam. Itu kemudian memang berbeda mahal. Makanya banyak sekolah yang kemudian tidak kerso untuk mau menjadi sekolah adiwiyata karena ya itu tadi salah satu alasan SD muridnya wong 50 wis ora iso cover dana bos bisa dibebani untuk ini tadi. Makanya kenapa kita maklum kita sekolah-sekolah kemudian menurut saya buka karir awal sekolah dulu berlayar untuk jadi sekolah adiwiyata. Selain sekarang setelah dia berbeda di sekolah, jadi memang ada perubahan program. Makanya dulu dari 2016 bersama kita menjaga lingkungan sekolah yang nyaman. itu nama programnya Pada konsep adiwiyata, lestari alam sekolah kita. Menanam pohon, hemat air dan energi, memilah mengelola sampah, menjaga kelestarian lingkungan. Marilah semua kita menjaga lingkungan sekolah yang sehat. Bersama negara tercipta adiwiyata. Wujudkan sekolah yang ramah lingkungan, wujudkan sekolah yang ramah lingkungan.